Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Enda Purwanti Handayani, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan, dosen tetap pada program studi pendidikan profesi bidan, program profesi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan memaparkan PND UKTPT bidang pengajaran yang menggambarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan relevan dengan bidang keahlian saya, yaitu teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswi program studi kebidanan program sarjana semester 4. Kode mata kuliah BDS 406. Dengan bobot 2 SKS teori. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS serta UAS. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar sistem dan informasi kesehatan, sistem pencatatan, pengumpulan, dan pelaporan data, sistem informasi kesehatan terintegrasi, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi kesehatan dalam praktik pelayanan kebidanan, kebutuhan, hambatan, tantangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan, penerapan e-health atau aplikasi dalam pelayanan kesehatan, dan juga penerapan telemedicine dalam pelayanan kesehatan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali teknik membuat aplikasi sederhana menggunakan website gratis terkait dengan pelayanan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program studi pada mata kuliah ini yaitu meliputi CPL 3, CPL 5, dan CPL 6 yang tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Kebidanan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu CPMK 7, di mana mahasiswa mampu menguasai penerapan e-health atau aplikasi dalam pelayanan kesehatan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau DIE. Untuk delivery, saya akan memberikan materi serta RPS pada pertemuan pertama, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa terhadap materi. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, berupa barcode presentasi dan juga kuis, serta Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi dan tanya jawab serta kolaborasi. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian adalah experimental learning dan project-based learning dengan presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku referensi dari ahli dan juga artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan dengan materi pada pertemuan 12 yaitu penerapan e-health atau aplikasi dalam pelayanan kesehatan. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Pertemuan teknologi di pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, di pagi yang cerah ini sebelum kita memulai hari, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, boleh diangkat handphonenya, disiapkan kameranya untuk kita mengisi presensi kehadiran di hari ini. Sudah ready kameranya?
Oke, silakan dicekrek. 1, 2, 3. Saya beri kesempatan 30 detik. Oke, sudah? Siap sudah Ibu. Oke, nice, good job. And then today we will recall in the meeting before, kita mau recall dulu nih pertemuan yang sebelumnya. Baik, untuk yang pertama boleh coba sebutkan satu manfaat teknologi tepat guna. Siapa yang bisa? Izin Ibu, Oke, izin silakan menjawab kalian. untuk manfaat teknologinya itu meningkatkan akses layanan. Oke, benar sekali. Jadi salah satu manfaat dari penerapan teknologi tepat guna adalah memudahkan untuk akses pelayanan kesehatan. Kemarin tuh ada tentang tantangan dari teknologi tepat guna. Siapa yang masih mengingatnya? Ada Ibu. Oke, silakan Itera. Untuk tantangannya itu distribusi alat yang tidak merata. Ya, benar sekali. Jadi salah satu tantangan dari teknologi tepat guna yaitu distribusi yang tidak merata di berbagai daerah. Baik, jadi di pertemuan sebelumnya yaitu teknologi tepat guna itu memiliki kebutuhan, hambatan, dan juga tantangan. Untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas penerapan e-health atau aplikasi dalam pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk kepada materi, saya punya 2 gambar. Oke, baik. Untuk di gambar 1, kita bisa lihat itu bidannya datang ke rumah dan mendatanya secara manual. Jadi itu membutuhkan proses yang lama. Kemudian untuk gambar 2, lebih efisien waktu karena bisa langsung datanya itu terbackup dengan berlangsung cepat tanpa mengeluarkan biaya, harus ke posyandu atau puskesmas. Akan tetapi kadang itu gambar 2 juga bisa terkendala di jaringan. Oke, benar sekali. Jadi apa yang telah disampaikan teman kita tadi ya, bahwa di gambar 1 ini bidangnya face to face ya dengan klien. Jadi ketika kita ke klien ya manual, kita datang door to door ya, dari pintu ke pintu cari klien satu dan lainnya. Dan itu sebetulnya lebih memakan waktu dibandingkan dengan gambar yang kedua. Di mana gambar yang kedua ini sudah memanfaatkan teknologi ya. Dia memanfaatkan teknologi dengan sebuah aplikasi sehingga kita sudah punya data, di sini bisa pengisian data. Kemudian pasien pun juga bisa melihat informasi-informasi apa yang ada di buku pink ini tadi. Yang manual bisa berupa jadi elektronik. Jadi pada hari ini ya kita akan belajar untuk bagaimana konsep e-health itu sendiri atau konsep electronic health. Kemudian kita juga akan belajar jenis-jenis aplikasi dalam pelayanan kesehatan ataupun dalam pelayanan kebidanan, dan nanti Anda mampu menganalisis manfaat dan tantangan dari penggunaan health and e-health ya. Kita akan mempelajari tentang e-health ya. Dari bahasanya saja ada e dan health. Ada yang bisa tahu itu apa sih e-health itu? Oke, silakan Hilmi. Aplikasi kesehatan. Ada lagi yang mau berpendapat selain aplikasi kesehatan? I-nya apa I? Elektronik. Berarti elektronik itu memanfaatkan apa? Oke, benar sekali. Jadi e-health ya, dari kata electronic health, di mana untuk electronic health ini sendiri yaitu adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita dalam hal ini kita adalah bidan ya, berarti untuk mendukung pelayanan dalam hal kebidanan. Ya, jadi e-health ya, elektronik ini ya memanfaatkan adanya teknologi dan komunikasi agar semuanya itu lebih mudah diakses oleh siapa saja, ya, orang di mana saja, dan lebih mengefisienkan waktunya kita. Nah, salah satu yang termasuk dalam e-health ini yaitu adalah rekam medis elektronik. Have you heard about this one? Pernah dengar tentang rekam medis elektronik? Oke. Seperti apa itu rekam medis elektronik yang Anda rasakan deh? Oke, kita lebih cepat ke pelayanan kesehatan ya. Dengan adanya rekam medis elektronik ini, kita tidak takut lagi tercecer data-datanya kita, tidak lagi manual. Semuanya langsung dimasukkan dalam satu komputer, ya. Dari meja pendaftaran langsung masuk ke poli, dari poli langsung misalnya rawat inap ya. Jadi datanya langsung terhubung. Dengan adanya e-health ini lebih memudahkan dalam kita memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan, lebih mengefisienkan waktu.
ya. Kemudian telemedicine, ya. Telemedicine memanfaatkan informasi telekomunikasi untuk dunia medis. Ya, kemudian ada aplikasi mobile, ya. Banyak aplikasi mobile atau aplikasi dalam handphone yang bisa kita gunakan, ya. Itu adalah salah satu bagian dari e-health, electronic health. Baik, yang berikutnya, untuk e-health sendiri memiliki beberapa manfaat. Ya, yang pertama otomatis akan meningkatkan akses layanan. Dengan adanya electronic health ini, ya, diharapkan semua klien, semua pasien bisa mendapatkan pelayanan secara merata. Jadi aksesnya lebih dipermudah, lebih dipercepat. Semuanya bisa mendapatkan layanannya, ya, tanpa memandang siapapun, ya, dimanapun bisa mendapatkan layanan tersebut. Kemudian efisiensi waktu dan juga biaya. Ya, tanpa perlu lagi orang atau kita sebagai bidan tadi door to door, ya kan, gambar yang tadi, yang gambar pertama, itu kan kita mengeluarkan waktu, ya, satu ke rumah lain, ya, belum lagi biaya transportasinya. Dengan adanya e-health ini, jadi kita lebih mengefisienkan waktu, kemudian biayanya juga. Dengan lebih adanya teknologi, langsung kita bisa dapat semua data-data dari mana saja. Lebih mudah, ya. Cost-nya juga lebih murah. Baik, e-health di dalam kebidanan, ya, itu bisa memantau kehamilan menggunakan aplikasi. Jadi, salah satu penerapan e-health di dalam kebidanan itu tadi pemantauan kehamilan. Lalu ada lagi konsultasi laktasi secara daring, ya. Jadi sekarang konsultasi itu nggak harus face to face, ya, bisa memanfaatkan teknologi dengan misalnya menggunakan aplikasi Zoom meeting atau video call kan juga bisa, ya, dengan cara daring. Ya, apalagi kalau misalnya nanti Anda setelah lulus ngambil sertifikasi konselor ASI, ya, Anda bisa tuh buka untuk konsultasi ASI secara daring. Ya, jadi walaupun Anda ada di Sentani, Anda bisa buka nanti yang di Aceh sana misalnya. Ya, walaupun kita di paling timur, kita bisa buka konseling untuk di Indonesia bagian barat. Ya, sangat memungkinkan sekali untuk kita menerapkan hal tersebut, ya. Contohnya konsultasi laktasi secara daring. Kemudian edukasi kehamilan dan KB berbasis aplikasi. Jadi sebetulnya untuk pemanfaatan e-health dalam kebidanan bukan cuma ini, banyak, ya. Ini kan hanya seputar hamil, KB, kemudian laktasi, nifas, ya. Ada yang pernah dengar mungkin tumbuh kembang? Kemudian yang berikutnya, nah, tantangannya yaitu keterbatasan infrastruktur. Ya, jadi sekalipun misalnya kita mau memanfaatkan teknologi nih, oh kita harus memanfaatkan aplikasi, kan orang-orang udah pada punya HP nih. Oh ya udah, kita gimana sih bikin aplikasi supaya semuanya bisa pakai? Ya kitanya mau, tapi kalau kitanya nggak punya, kita tidak punya infrastruktur, kita tidak punya HP yang mendukung, ya, sama aja, kita tidak bisa memanfaatkannya seperti itu. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu literasi digital tenaga kesehatan. Penerapan e-health ini yang menjadi tantangan adalah ketika kita sebagai tenaga kesehatan itu kurang literasi atau kurang membaca, kurang mengupdate. Sebetulnya ada informasi apa sih seputar elektronik di bidang kesehatan ini? Seputar e-health ini di kesehatan, apa sih perkembangannya? Ya, kadang kita cuma sekedar scroll aja, tapi kita tidak tahu scroll apa yang harus kita cari. Ya, kadang karena apa? Kadang apa yang kita pikirkan itu yang akan muncul di layar HP kita. Jadi cobalah Anda berpikir, oh saya mau tahu nih elektronik apa kesehatan, terutama di kebidanan, apa yang lagi berkembang. Ya, nah jadi seperti itu. Kita harus penasaran, ya. Karena apa? Dengan penasaran itu kita akan membaca, kita akan mencari tahu. Dengan kita mencari tahu, kita bisa mengembangkan elektronik kesehatan ini, ya. Kita bisa mengembangkan e-health ini. Kemudian tantangan yang berikutnya, nah ini yang saya bilang tadi, maintenance, ya. Kita mau mengembangkan, ya, tetapi yang menjadi kekurangan adalah maintenance. Maintenance itu ada yang pernah tahu? Ada yang pernah dengar maintenance? Pemeliharaan. Ya, benar. Ya, kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi atau mengembangkan sebuah website, itu harus di maintenance, harus ibaratnya ada pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu membutuhkan cost yang lebih, apalagi kalau sebuah website. Ya, itu biayanya tidak murah. Itu yang kenapa tadi saya bilang, saya pernah membuat sebuah aplikasi untuk mendeteksi kejadian postpartum blues pada ibu nifas.
sudah berkembang, namun karena saya tidak maintenance, ya karena terhambat dari cost, aplikasinya jadi tidak bisa digunakan lagi. Ya, tapi bisa digunakan lagi ya tadi kalau misalnya dikembangkan lagi ya harus cost-nya dikeluarkan lagi untuk bisa di-up lagi supaya bisa digunakan. Ya, jadi itu adalah salah satu tantangan dari penerapan e-health. Nah, ini yang paling sering ya kan, keamanan dan privasi data. Ya, beberapa waktu ini kita sering kan mendapatkan telepon-telepon yang tidak jelas, ya bukan? Ya, itu adalah salah satu bentuk dari kebocoran data aplikasi yang kita gunakan. Nah, jadi tantangan dari e-health ini yaitu keamanan dan juga privasi. Ya, yang masih lemah lah kalau mau dibilang. Ya, masih lemah untuk bagaimana bisa menjaga privasi si pengguna atau si klien pasien yang akan memanfaatkan aplikasi e-health ini, ya, electronic health ini. Jadi kira-kira nih, kalau tadi menjadi sebuah tantangan, ada solusi yang bisa Anda berikan untuk bisa pemanfaatan e-health ini berguna ke depannya. Yang pertama otomatis pelatihan SDM-nya dulu. Apa SDM? Sumber daya manusia. That's right. Percuma kalau misalnya kita punya aplikasinya, kita punya semuanya, ya kita mumpuni semuanya, tapi manusianya nggak ada yang bisa, ya it's useless. Ya, what for that application? We cannot use that. Kita nggak bisa gunakan aplikasinya. Ya kalau SDM-nya tidak mumpuni, kalau tidak ada pelatihan untuk penggunaan seperti apa teknologi yang sudah dikembangkan oleh orang-orang hebat di sana. Ya, jadi yang paling utama solusinya yaitu ya kita harus mau tidak mau dari pemerintah ya, yang harus bisa bagaimana memberikan pelatihan bagi sumber daya masyarakat ya pengguna, terutama kita dulu nih nakesnya. Ya, bagaimana kita mau kasih tahu kita punya klien, kita punya pasien, kita sendiri tak tahu. Ya, kita nakesnya tahu dulu, baru kita bisa edukasi ke masyarakat, ke pasien, ke klien. Ya, kitanya dulu yang harus tahu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah investasi perangkat dan internet. Tadi yang teman kita bilang, ya, kalau ya jaringannya dibagusin dulu. Ya, percuma juga ada aplikasinya kalau jaringannya nggak ada. Ya, percuma HP-nya juga bagus, tapi juga sinyalnya nggak ada, nggak bisa nangkap itu sinyalnya. Sedangkan aplikasi-aplikasi ya elektronik ya berarti kan menggunakan aplikasi, memanfaatkan sinyal. Ya percuma kalau aplikasinya ada, bentuknya ada di handphone, ada di laptop, tapi sinyalnya nggak ada. Ya berarti solusinya apa ya? Berarti menambah misalnya sinyal itu kan dipancarkan dari tower ya. Nah berarti menambah tower-tower di beberapa titik supaya rata. Dari yang dulunya kita 2G, apa? 3G, Anda tidak pernah merasakan era 2G bahkan. Ya mungkin kalau saya dengan Bu Rahel merasa ya 2G yang cuma bisa SMS-an, teleponan aja. Malah SOS ya Bu. Ya, jadi dari SOS naik ke 2G, naik ke 3G, era sekarang kita ini 4G, bahkan sudah mulai 5G, karena semua tuh sekarang pakai internet. Ya, pelaporan-pelaporan itu semuanya pakai internet. Jadi solusinya adalah ya tadi, ya harus lebih dikembangkan lagi untuk perangkatnya. Perangkatnya ini dalam hal misalnya kalau kita di puskesmas, di rumah sakit, di klinik ya komputer yang standby. Ya karena tidak semua bisa diakses dari HP kan, lebih kecil kan layarnya. Tidak semua aplikasi bisa dibuka dari HP, harus ada yang dari komputer atau dari laptop lah. Ya kalau komputer kan nggak bisa dibawa-bawa. Kalau laptop kan bisa dibawa-bawa. Nah, jadi itu salah satu bentuk solusi dari pemanfaatan e-health. Kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Sudahnya kita dilatih, ya kita ya harus menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jangan berhenti di kitanya aja. Ya, jangan kita mau pintar sendiri, orang kita mau memintarkan masyarakat, ngapa kita pintar sendiri? Kita harus juga memintarkan masyarakat, supaya masyarakatnya sehat. Semuanya bisa kehamilannya normal, persalinannya normal, tumbuh kembangnya semua normal. Ya, jadi apa? Dengan tadi salah satunya memanfaatkan e-health. Dengan apa ya? Kita bantu untuk sosialisasi bagaimana penggunaan aplikasi ini di masyarakat. Kemudian yang berikutnya dampak positif terhadap pelayanan, pelayanannya lebih cepat dan responsif. Ya kita bisa lebih cepat merespon ketika misalnya ada keluhan, ada kendala, bisa langsung dari sana lapor, dari sini tinggal buka.
ya, lebih cepat. Kemudian dokumentasi lebih rapi, ya, tidak kemana-mana kertasnya, tidak tercecer-cecer. Kalau dulu, ya, bayangkan saya misalnya dari pendaftaran mau ke poli itu butuh misalnya jalannya jauh, tiba-tiba di perjalanan dia jatuh, berkasnya semua terhambur, sudah tidak terurut lagi ya tanggal-tanggalnya. Ya itu yang membuat akhirnya yang manual seperti itu atau konvensional, itu namanya konvensional ya. Jadi konvensional seperti itu dikembangkan ke dalam bentuk elektronik ya, makanya adanya e-health ini bisa membuat dokumentasi lebih rapi ya, terutama di rekam medis tadi. Kita punya riwayat-riwayat itu tertata dengan rapi. Kemudian monitoring kesehatan yang berkelanjutan, ya kayak tadi, ya dengan adanya electronic health ini, ya jadi kita bisa memantau dari dia hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak prasekolah bahkan dalam satu aplikasi buku KIA tadi. Oke, kemudian yang berikutnya peran bidan dalam electronic health ya. Jadi kita sebagai bidan itu memiliki peran sebagai edukator. What is educator? Berikan edukasi. Edukasi itu berarti apa? Informasi terkait aplikasinya, memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan, penyuluhan ya. Jadi kita sebagai bidan ketika kita memanfaatkan e-health ini, ya kita mengajari. Ya, mau nggak mau ya kita kalau kita sudah tahu ya kita ajari kliennya ya. Jadi kita harus bisa mengedukasi dalam hal ini ya kita edukasinya melalui elektronik tadi atau tadi misalnya contohnya konseling secara daring. Konseling tentang ASI secara daring itu juga bisa. Ya, kemudian sebagai pengguna aktif teknologi. Ya, jadi sekalipun kita nih bidan ya, bukan berarti langsung ngapain sih kita belajar teknologi? Itu kan orang-orang IT. Ngapain sih kita juga harus sentuh-sentuh IT? Jangan salah ya. Justru kita bidan harus juga berkolaborasi dengan mereka. Ya, dengan memanfaatkan teknologi supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal. Ya, supaya kita tidak tertinggal dengan nakes yang lain bisa memanfaatkan teknologi, saling berkolaborasi. Ya, jadi kita sebagai bidan harus aktif untuk memanfaatkan teknologi, harus aktif untuk mencari tahu perkembangan apa sih yang ada di electronic health ini. Ya, kemudian yang berikutnya sebagai penghubung antara sistem dan pasien. Ya, contoh misalnya tadi rekam medis elektronik. Dengan adanya kita dalam memanfaatkan e-health ini yaitu penghubung antara sistem yang ada sama dengan pasien. Jadi banyak kita di tengah-tengah nih. Sistemnya ada di sini, ini kita bidan, ini pasiennya. Supaya ini mereka dua terhubung, ya kita tengah-tengah maju untuk menghubungkan antara sistem dan juga si pasien. Ya, contoh ya, ini kalau untuk aplikasi namanya Sejari Emas. Nah, Sejari Emas ini adalah sistem informasi jejaring rujukan maternal dan neonatal. Ya, di beberapa pelayanan kesehatan di puskesmas ya atau di rumah sakit ada aplikasi yang namanya Sejari Emas ini dengan tujuan mempercepat rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi. Jadi ibu-ibu hamil yang memiliki resiko tinggi itu memasukkan datanya itu bisa di aplikasi Sejari Emas ini. Jadi memanfaatkan aplikasi ini supaya bisa diterapkan di berbagai daerah dan merujuk ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi lebih cepat. Ya, supaya tidak ada komplikasi lebih lanjut. Untuk rekam medis elektronik yaitu adalah salah satu bentuk digitalisasi catatan medis pasien. Tadi supaya tidak tercecer, ya supaya menjadi satu, lebih rapi, lebih urut. Oke, sampai di sini apakah sekiranya ada yang punya pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan? Ibu izin bertanya. Silakan Silpa. Terkait e-health, bagaimana seorang bidan itu dapat menerapkan pelayanan kebidanan melalui e-health ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi teman kita nanya nih, gimana sih kalau kita sebagai seorang bidan dalam memanfaatkan e-health ini? Seperti itu kurang lebih ya? Iya. Ada yang mau berpendapat, gimana sih kita nih sebagai bidan untuk memanfaatkan e-health yang ada ini? Boleh? Ya, silakan. Kita harus berkolaborasi dengan IT agar teknologi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Oke, ya bisa juga kita berkolaborasi dengan ahli IT. Ya kita nih kan nggak belajar buat aplikasi ya.
Ya, selama kita sekolah 8 semester ini nggak belajar ya. Bahkan sampai Anda profesi nanti itu juga nggak belajar ya. Tapi kok bisa? Ya, misalnya tadi saya cerita, saya punya nih aplikasi, saya pernah punya aplikasi atas nama saya. Karena apa? Saya berkolaborasi dengan ahli IT. Jadi, kita dalam penerapan e-health ini sebagai bidan, tadi yang satu kita harus punya jiwa penasaran, kita harus punya device-nya, kita harus bisa pendekatan. Selain itu kita juga pendekatan dengan kolaborasi dengan ahli IT. Ya, dengan kita berkolaborasi dengan ahli IT ya kita bisa mengembangkan tadi misalnya Halo Meet, ya bukan cuma Halo Doc, nanti next Anda yang membuat Halo Meet seperti itu. Ya, amin ya. Begitu Silva? Bisa Ya, diterima? Bu. Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya ada lagi? Sudah jelas? Jelas, Ya, Ibu. bukan bablas ya? Iya, Ibu. Bukan ya. Oke, jadi yang berikutnya silakan kameranya dibuka lagi. Ya, siap-siap mengerjakan kuisnya. Siap, kamera dibuka, di scan barcode-nya. 1, 2, 3, cekrek. Ya, saya hitung sampai 1 menit ke depan. Silakan dijawab. Saya sudah lihat beberapa menjawab pertanyaan. Ya, 80% mendapatkan nilai 100. Boleh kita aplaus dulu, saudara-saudara. Oke, kita jumpa di ujung pertemuan ya untuk kesimpulannya. Percuma ada e-health-nya tapi Anda atau kita tidak mau membaca. Percuma ada e-health-nya tapi kita tidak mau menerapkan, kita tidak punya alatnya, ataupun kita tidak bisa mentransfer ilmunya kita ke masyarakat. Ya, itu percuma. Baik, ya karena sudah di penghujung pertemuan, untuk selanjutnya silakan Anda membuat proyek, nanti Anda bagi sendiri menjadi 5 kelompok. Itu yang nanti Anda datang ke sana untuk jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalannya bukan hanya sekedar jalan-jalan, karena Anda jalan-jalan sambil mewawancara, membuat video wawancara, dan membuat laporan hasil dari bagaimana sih penerapan e-health yang ada di puskesmas ataupun klinik di Kabupaten Jayapura. Dan nanti wawancara dengan BIKOR-nya, bidan koordinatornya, serta membuat laporan. Kemudian silahkan nanti dikumpulkan di Google Drive paling lambat hari Jumat tanggal 18 Juli jam 17 ya, dan dipresentasikan di hari Seninnya. Demikian untuk pertemuan saya hari ini, saya akhiri. Terima kasih. Tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi dan Sistem Informasi dalam Pelayanan Kebidanan pada program studi kebidanan, program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Dengan adanya video ini bisa sekiranya menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.